kepada para sahabat. Nah, setelah dari para sahabat kemudian kepada tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, terus ke generasi berikutnya, ke level-level berikutnya, akhirnya sampailah ke dunia sekarang, ke penafsiran abad sekarang, abad modern dan kontemporer. Nah, sampailah nanti dengan pertanyaannya siapa tadi itu yang apakah mufasir itu masih ada gitu ya? Bolehkah anak milenial, anak sekarang menjadi seorang mufasir? Ya, nah jadi dengan adanya tobakot tadi, mufasir yang di abad modern, abad kontemporer, ya, abad sekarang ini, maka dia harus mengikuti ya alur atau riwayah yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya, namanya tafsir bil ma'sur ya. Kan tafsir bil ma'sur kalian sudah belajar, sudah presentasi. Nah, orang yang melakukan penafsiran, ya, seorang mufasir, baik mufasir klasik maupun mufasir modern, itu tetap harus merujuk kepada tafsir bil ma'sur. Tidak boleh dan dinamakan tafsirnya tidak dikatakan sebagai tafsir yang mahmud ya, kalau mufasir itu tidak melakukan tafsir bil ma'sur ya. Karena jalurnya Nabi ya, mengajarkan kepada umatnya ya, dari Nabi ya, bil asar itu bil asar ya, biriwayat. Nah, jadi namanya kan hadis kan, hadis-hadis itu yang dijadikan rujukan oleh para mufasir. Ya. Nanti kalau misalnya di tafsir bil ma'sur atau di asar itu tidak ada, ya, di dalam hadis itu tidak ada, tetapi ayat itu dibutuhkan untuk zamannya sekarang misalnya, ya, maka baru digunakan dengan tafsir biro'yi. Jadi tafsir biro'yi itu tetap harus mengikuti atau melalui jalur bil ma'sur dulu. Tidak boleh ya, melakukan tafsir biro'yi tanpa melewati tafsir bil ma'sur. Jadi otomatis dengan adanya tobakot itu menjadi rujukan ya, adanya tobakot itu. Jadi kalau tidak melalui, kan ditafsirkan oleh siapa? Oleh Nabi. Setelah Nabi, oleh para sahabat. Ketika di generasi sahabat tidak ada, tidak ditemukan, atau tidak Nabi tidak menjelaskan tentang kalimat itu. Karena pada zamannya sahabat yang ditafsirkan kan hanya perkata. Tetapi untuk saat ini tidak hanya perkata saja. Pemahaman, ya, misalnya yang gampang saja misalnya Allama bil qalam ya, di surat apa Al-Alaq itu. Ternyata untuk mengetahui ilmu pengetahuan itu, untuk menuntut ilmu itu dengan al-qalam. Al-qalam itu kalau zaman dulu ya zamannya sahabat, al-qalam kan dengan tinta sama apa itu. Belum sampai tinta ya. Zamannya Nabi kan batu-batuan kan. Nulisnya di batu-batuan, di pelepah rumah dan sebagainya. Belum ada seperti kita canggih sekarang. Kita presentasi cuman ditayangin aja lewat HP atau laptop, sudah ilmu bisa tersebar, bisa transfer, bisa presentasi, bisa melihat sesama teman ya, bisa satu kelas hadir semua. Nah ini apakah media ini juga dinamakan al-qalam? Nah di situ maksud dari penafsiran zaman modern, ya, kalangan modern, bolehkah? Ya boleh saja kalau dia menguasai, ya, memenuhi kriteria sebagai mufasir, ya, syarat-syaratnya, adabnya dan sebagainya. Kemudian tadi kan dibilang Pak Quraish Shihab memang disiplin ilmunya adalah di tafsir ketika di Kairo, ya, di Al Azhar Kairo, beliau fokus dalam disertasinya adalah tentang tafsir yang sekarang menjadi karya monumental yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu. Nah, kemudian untuk
kalangan sekarang bagaimana? Nah, banyak sekali perguruan tinggi atau pondok pesantren atau al-ma'had yang melakukan kajian-kajian tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Ya, contohnya di IIKI, ya, jangan jauh-jauh. Dari S1 sudah ada prodi IAT, ilmu Al-Quran dan hadis. Kemudian S2-nya juga sama, itu untuk mewadahi. Kemudian S3 juga sama, ada IAT, ya, ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Maaf, kalau hadis waktu awal ya, waktu awal angkatan pertama S2 dibuka ya, jurusannya atau konsentrasinya adalah Al-Quran dan tafsir. Al-Quran dan hadis gitu, ulumul Quran dan hadis awalnya. Tapi karena nomenklatur dari Kemenagnya Al-Quran dan tafsir, jadi sekarang mengikuti nomenklatur tersebut. Nah, untuk zaman sekarang milenial ya, kalau ingin menguasai ya masuklah supaya disiplin ilmunya di situ, atau belajar di pesantren yang memang fokus dan concern ke tafsir. Contohnya siapa? Kalian pernah dengar ceramahnya atau tausiahnya Gus Baha? Iya, Ibu. Pernah. Pernah. Beliau disandingkan dengan Pak Quraish Shihab dalam dalam tausiah, dalam acara yang pernah disampaikan ya, pernah Ibu lihat juga. Itu Gus Baha disandingkan dengan Pak Quraish Shihab. Coba bayangkan, anak sekarang ya baru tenar ya, baru terkenal belakangan ini ternyata bisa menyaingi, bukan menyaingi ya, bisa menyamakan lah. Kalau menyaingi tidak mungkin, dia juga tawadhu orangnya. Kita lihat dari sosok Gus Baha ketika menyampaikan ya, kalau tausiah tentang Al-Quran, tentang kajiannya, itu udah kayak air mengalir itu. Ya. Dan ternyata menurut kisahnya, beliau itu banyak sekali mengkaji ilmu-ilmu. Ya, sudah baca buku ini, kitab itu. Jadi memang benar-benar akhirnya ilmu mengalir saja. Tetapi kalau Pak Quraish Shihab memang mengikuti alur akademik ya, karena beliau kuliah di Kairo gitu. Kalau Gus Baha mungkin pesantren-pesantren, tapi Ibu juga nggak tahu detailnya ya, nggak tahu detailnya. Disiplin ilmunya itu kalau yang formal di mana, tapi non formal yang Ibu lihat memang dia pesantren ya, pesantren mana saja yang pernah diinin, tapi yang pernah dengar semua kitab itu semuanya sudah pernah dibaca gitu. Oh pantesan, jadi dia mengalir dan memang kelihatan cerdas. Kemudian tawadhu, yang dari tampilannya apa kan kelihatan. Nah jadi itu bisa kita lihat. Karena tadi ada yang menanyakan, oh, bolehkah kalau adabnya yang ditentukan ada 11, tapi orang itu hanya memiliki 9 adab saja, apakah sudah dikatakan sebagai mufasir? Kan nanti kelihatan seorang mufasir yang benar-benar warok ya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya akan terlihat. Ya, akan terlihat, dan penilaian itu mengalir saja tanpa minta dinilai pun, orang akan menilai sendiri kedalaman ilmunya dan dalam hal menafsirkannya. Nah, bukti sebagai ya, bukti dia seorang mufasir memang harus ada karyanya. Ya, kalau para mufasir dahulu memang kelihatan ya, kelihatan ada karyanya. Dan ulama sekarang pun di Indonesia kita bisa lihat, selain Pak Quraish Shihab masih ada lagi, ada Buya Hamka ya. Buya Hamka kan tafsir apa namanya? Tafsir apa namanya tuh? Aku jadi lupa. Tafsir yang gampang saja, yang Ibu ingat.
di Jawa misalnya ada tafsir Al-Ibris dengan tulisan Jawa itu. Ya, itu karyanya Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya, kemudian ada lagi yang berbahasa Indonesia, tafsir Al-Qur'an Bacaan Mulia, ya, karangan Habib Yasin. Kemudian ada juga karangannya Hasbi As-Siddiqi, ya, Profesor Hasbi As-Siddiqi. Nama tafsirnya Al-Bayan dan An-Nur. Kemudian ada lagi, oh iya, tafsirnya Buya Hamka tadi ya, tafsir Al-Azhar. Nah, itu sampai sekarang kitabnya ada di IIK itu. Yang Ibu lihat di IIK itu ada tafsir Al-Azhar, tafsir dulu sih ada Habib Yasin ya. Kalau tafsir Al-Ibris malah Ibu punya tulisan Jawa itu. Karena orang tua dulu pernah ngajari di musolahnya, ngaji kitab itu, kitab Al-Ibris. Nah, jadi bisa saja orang milenial asal memenuhi syarat maka bisa menjadi seorang mufasir. Nah, contohnya misalnya di IIK ya ada S3. Banyak para mahasiswanya ya membuat disertasinya kan memang harus konsentrasinya tafsir, ilmu tafsir. Jadi mereka membuatnya harus sesuai ya. Tetapi bukan berarti menjadi mufasir secara utuh gitu. Jadi mengambil tafsirnya tafsir maudhu'i. Kita membuat kajian misalnya seperti Ibu ya dulu waktu S2 membuat tesisnya tentang almal ya. Jadi harta dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, di situ berarti hanya sekedar menafsirkan tentang al-mal saja. Bagaimana mal dalam Al-Qur'an, ada berapa ayatnya, kemudian apa sih artinya mal, kemudian manfaat harta untuk apa gitu. Hanya sekedar itu saja yang dikaji gitu. Tidak dari ayat 1 surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau menggunakan tafsir at-tahlil ya, tahlili, nah maka karyanya atau hasilnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk zaman sekarang kebanyakan menggunakan tafsirnya dengan metode maudhu'i gitu. Jadi mufasir modern itu ya termasuk mufasir. Ya, tetapi hanya bidang khusus saja. Nah, jadi itu tambahannya ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Sudah masuk semua, sudah terjawab. Jadi di situ ya pentingnya tobakot itu sebagai rujukan, sebagai tadi disebut sanad kan, sanad juga sebagai awal seorang mufasir harus melihat ke situ, gitu. Harus melihat karya-karya orang sebelumnya. Tidak mungkin mufasir sekarang langsung menafsirkan sebuah ayat tanpa melihat hasil mufasir sebelumnya. Otomatis kalau mufasir sebelumnya kan mulai dari sahabat kan. Nah, jadi itu sangat penting, harus bahkan ya, harus dikuasai, harus dimiliki. Baik, itu mungkin tambahan dari Ibu. Apakah sudah paham semuanya atau masih ada yang mau ditanyakan? Waktu sudah jam 11:01. Silakan. Pemakalah boleh, audiensi boleh. Yang mau bertanya lagi, ya paling tidak ini untuk mengakhiri waktu sudah selesai. Sambil Ibu buka ini, sambil Ibu buka absen ya, biar nggak lupa. Nah, disiakan.
Absen. Ada yang mau ngasih masukan lagi? Silakan. Atau sudah paham semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang absen nggak hari ini? Hadir semua, Ibu. Ada semua, alhamdulillah. Ya, oke, berarti 37 hadir semua. Kemudian Ibu buatkan lagi karena ini 2 kali ya. Jadi yang Sabtunya lagi di hari Rabu ya. Karena kalau absennya di hari yang sama nggak bisa. Hari Rabu kan ada jadwal yang kosong ya. Iya, Bu, ada. Oke, jadi udah Ibu ini buat lagi di sini. Nah, oke, ini absennya sudah semua. Yang Kemudian, keluar ada 2 orang, Bu. oh, Masya Allah, nggak disebut ya? Ya, iya. Iya. Ya Allah, Ibu ulang lagi kalau gitu. Ibu ulang lagi di sini. Yang 2, ini edit. Yang 2 siapa? Salah, sebentar. Siapa yang keluar? Nurmawati sama Umu Nadia. Umu Nadia. Umu Nadia keluar. Terus satu lagi? Nurmawati. Nurmawati. Oke. Jadi jumlahnya ada 35 mahasiswa, Bu. Oke, udah ini Ibu. Udah Ibu. Ulang 35, ini juga sama. Nur Nimawati sama siapa tadi satunya? Umu Nadia, Bu. Umu Nadia, oke. Jadi 35 ya. Oke. Terus, oke ya, untuk absen sudah. Kemudian untuk materi hari ini sudah dianggap cukup ya. Tinggal untuk UTS. Ya, UTS nanti akan dibuatkan Google Classroom ya. Nanti soalnya di situ. Nanti kalian setelah menjawab, masukkan ke situ. Masukkan diupload ke situ, ke Google Classroom. Nanti linknya akan Ibu kirim ya di grup. Kemudian soalnya juga akan Ibu share di link grup itu. Nah, nanti tinggal mengerjakannya di misalnya siang ini sampai besok pagi jam 4 misalnya.
Ya, jadi dikerjakannya di rumah, tidak dibatasi hanya 1,5 jam, tidak gitu ya. Oke, begitu ya. Hanya Ibu bilang kalau materi yang akan dijadikan soal UTS adalah materi yang sebelum ya, mulai dari 1 sampai berapa? Sampai 7 ya. 1 sampai 7, atau lebih tepatnya Ibu akan mengulas ke tafsir Biroi sama Maqasidul Quran. Ya, mungkin itu yang harus lebih fokus ya dibacanya, dikuasainya supaya saya nanti dalam menjawab soal lebih bagus gitu ya. Ya, mungkin itu ya tentang UTS. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bu, berarti UTS-nya hari ini, bukan maksudnya minggu depan gitu. Hari ini saja, tapi dikerjakannya nanti bebas setelah link link Google-nya sudah di-share. Ya, nanti waktunya juga kita menyesuaikan. Yang penting tidak cepat-cepat. Nanti silakan kalian bisa mencari rujukannya. Yang penting ada rujukannya di buku apa misalnya, di kitab apa, atau di jurnal misalnya. Bisa juga lihat di jurnal. Tapi jurnalnya apa gitu. Jadi akurat mengambilnya ya, ngutipnya dari mananya gitu. Terus nanti Ibu biar mengajari kalian bagaimana menurut Anda gitu. Ya, setelah mendefinisikan misalnya sebuah definisi, kemudian menurut Anda bagaimana gitu. Yang Anda pahami. Jadi kita belajar sedikit-sedikit supaya kita terbiasa dalam membaca definisi atau pengetahuan orang, kemudian apa sih sebenarnya maksudnya gitu kan. Jadi dari bahasa kita sendiri itu apa sebenarnya. Gitu ya. Baik, Ibu. Fokuskan ke situ, ke tafsir Birroi ya, sama Maqasidul Quran. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kenapa Ibu nggak mau pakai minggu depan? Ya nanti minggu depan tetap presentasi, dan nanti waktu kita biar lebih hemat ya, Ramadan, jadi kita sudah bisa selesai sebelum Ramadan, sudah selesai kuliahnya misalnya, tatap mukanya. Jadi tinggal persiapan UAS, mungkin kalian juga persiapan tahfiz atau yang lain gitu. Jadi UTS-nya seperti PR aja digarap di rumah gitu. Ya, tetapi untuk perbaikan atau revisi makalah tetap terus berjalan. Ya, nanti kalau sudah selesai semua revisiannya, dibuatkan itu aja Google Drive ya. Jadi kan nggak penuh nanti kita di HP, nggak penuh di ini, bisa dibuatkan link Google Drive. Mungkin itu ya. Ada yang mau ngasih masukan ke Ibu? Apakah kalian merasa berat kalau modelnya seperti ini yang akan Ibu lakukan? Berat nggak? Enggak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke. Baik kalau begitu ya. Sudah cukup ya? Ini sudah jam 11 lewat 11 menit. Cukup ya? Kalau cukup silakan Pemakala untuk menutup presentasi hari ini. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman. Mari saja kita tutup pemaparan presentasi kami dari kelompok 9 dan kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak salah dan hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri, mari kita sama-sama baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Sama-sama. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat untuk Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama kita doa bidoa ya. Semoga sehat semuanya. Semangat sukses. Amin. Oke, Ibu izin live ya.